Yang salah transparansi sistem perdagangannya. Kalau ini ada bandar, ya kita ngomong aja, ada bandarnya. Siapa yang jadi bandar? Si ini. Untuk orang jadi bandar ada resikonya, kita atur governance tentang resikonya. Karena ibaratnya yang jadi bandar juga tahu psikologis retail ini. Yang penting hujan merata. Gitu loh Mas. Jadi artinya jangan sampai hujan tidak merata. Gitu loh Mas. Berarti retailnya sama aja kayak ini ya, mentalnya udah rusak juga gitu ya. Jadi artinya adu cemas dengan adu gos kalah. Ngomongnya aja dar dar dar. Dar. Purbaya ngomong, nggak mungkin Senin. Senin pasti hijau. Karena ekonomi udah saya perbaiki. Mas, kenapa sih kita nggak... Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang rame-rame yang terjadi di Bursa Efek Indonesia selama akhir pekan kemarin. Dan rasanya sampai awal pekan ini, Bang, ya, separuh pekan ini masih juga berlanjut. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih dampak dari penurunan rating dari MSCI dan juga disusul oleh beberapa lembaga rating lainnya terhadap keberadaan bursa kita, dan apa nanti dampaknya secara makro terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu untuk membahasnya kita undang kembali sekali lagi di Ruang Dialektika untuk yang kesekian kalinya. Saya sudah nggak bisa ngitung, Bang. Siap. Tapi Bang Yanuar ini juga mungkin buat audiens yang belum mengikuti juga mempunyai pengalaman yang langsung di dunia bursa karena beliau mengawali karirnya sebagai rasanya salah satu mungkin ya peletak dasar dari fundamental dari sistem pengawasan di Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu namanya Bapepam yang hari ini dikenal sebagai OJK itu ya, Bang Yanuar salah satu. Ya, saya di Bursa Efek Jakartanya. Ya. Nah, Bursa Efek Jakarta kemudian merger dengan Bursa Ya. Efek Surabaya jadi Bursa Efek Jadi Indonesia. BEI. Bapepamnya jadi OJK. Jadi kalau terkait dengan pengawasan di level pertama itu adanya di Bursa Efek Jakarta, di Bursa Efek. Di hak penyidikannya ada di otoritas. Jadi saya itu mengurusi yang di bursanya, Mas Win. Jadi karena saya masuk kemudian Krismon gitu ya, jadi kan banyak saya terlibat dalam pemeriksaan pidana. Berarti nanti akan banyak sekali insight yang itu bisa diberikan untuk memahami. Tapi saya mulai dari yang terbaru dulu, Bang. Setelah MSCI kemarin itu kan, kalau nggak salah ada 3 lembaga rating lagi yang menurunkan rating bursa kita gitu ya. Goldman, UBS sama Nomura terbaru itu. Ini kan seolah-olah kemudian menguatkan asumsi bahwa ya berarti selama ini kita itu memang separah itu. Sehingga kemudian begitu sekali aja ada satu lembaga yang menurunkan, memberi rapot merah kata lembaga kita, yang lain langsung mengikuti kan gitu. Separah apa sih sampai kemudian kejadian kemarin? Baik, Mas, saya ingin memulainya dari konstruksi cara kita ngelihat manajemen krisis. Ya. Jadi saya waktu tahun 98 krisis moneter, saya di bursa. Jadi pekerjaan saya memang melakukan pemeriksaan. 97 bursa itu nggak ada apa-apa, boleh dibilang bagus lah. Tahu-tahu di tengah-tengah, kalau saya nggak salah pertama 7 di 97, mulai banyak koreksi lah seperti sekarang. Makanya orang selalu banyak nanya gitu ya, sebetulnya ini halting ini apa? Nah di tahun 97 itu pengalaman krisis moneter di Asia, indeks itu kan jatuh tajam, Mas. Sehingga akhirnya kita meratifikasi yang sebetulnya udah ada di bursa-bursa negara maju. Oh, sebelum itu nggak dikenal, Pak? Rem tangan itu. Ya, jadi circuit breakers namanya. Jadi gini Mas, circuit breakers itu sebetulnya ketika indeks turun terlalu dalam secara cepat dalam satu sesi perdagangan. Dalam satu sesi perdagangan itu ada angka parameter, dia akan dihentikan otomatis. Jadi mesinnya mati otomatis. Itu yang disebut dengan circuit breaker. Kalau listrik di rumah itu turun daya itu turun langsung daya, mati ya langsung listrik mati, di rumah. circuit breakers. Nah, pada waktu itu di tahun 97, 98, angka parameter kita tuh boleh dibilang masih sama dengan bursa negara maju di angka kalau saya nggak salah 20%, 15%. Jadi kan turunnya tuh benar-benar kayak hujan betul gitu ya. Nah, sehari itu bisa itu masih diperdagangkan berarti. Nah, jadi saya misalnya pada waktu itu termasuk terlibat
dalam meng-adjust circuit breaker agar tidak sebesar itu. Disesuaikan juga dengan market size kita dan sebagainya. Kalau saya nggak salah sih, waktu di era saya sih ke 10%, tapi sekarang katanya di 8% atau 8%. 5%. Tahun kemarin tuh 5 kan, yang 2025, terus kemarin dinaikkan jadi 8% hari ini. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, gini Mas Winarko, kita melihatnya dalam konstruksi di pasar modal. Pasar modal itu ada 3 pilar sebetulnya. Pilar pertama tuh yang disebut dengan sistem pencatatan. Apa sistem pencatatan? Sistem pencatatan itu adalah ketika perusahaan, jadi gini, pasar modal itu memperdagangkan sekuritisasi aset, Mas. Kalau yang dijual tuh saham di neraca, itu namanya saham, efek saham. Kalau yang dijual hutang, efek obligasi. Kalau yang jual di sisi aset, proyek, dan asetnya, itu nama efek beragun aset. 3 instrumen itu. Nah, untuk melakukan sekuritisasi dan masuk listing di bursa, itu namanya sistem pencatatan. Jadi proses IPO, proses emisi obligasi, proses emisi EBA, itu namanya sistem pencatatan. Dalam sistem pencatatan ini diatur, jadi semangat pasar modal itu selalu transparansi. Transparansi itu selalu terkait dengan good governance, tata kelola. Pemiliknya siapa, Ya, jumlahnya berapa, ya. kayak gitu. Dalam sistem pencatatan ini ada kebijakan tentang pencatatan. Itu dia mengatur tentang good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Diaturlah di situ bagaimana jumlah pemegang saham yang sedang diperkarakan oleh MSCI ya dalam artian Termasuk ini Bang, nanti jelaskan. Ada nama baru saya baru tahu juga UBO, Ultimate Beneficial Owner gitu. Oke, nah ini yang mengatur tentang itu semua terkait dengan tata kelola perusahaan seperti gimana. Nah, kemudian karena dia sudah masuk ke dalam bursa, dia akan diperdagangkan. Maka bursa itu juga punya kebijakan tentang sistem dan mekanisme perdagangan. Jadi bagaimana diperdagangkan. Nah, perdagangan ini Mas, ada 2 model. Ada continuous auction, lelang berkelanjutan, ada over the counter. Nah, kalau terkait dengan bursa efek saham saat ini di Indonesia, itu continuous auction. Tapi kalau terkait dengan obligasi pemerintah, kan pemerintah sekarang menjual surat utang juga, itu over the counter. Jadi over the counter itu apa? Over the counter itu ada delay, Mas. Saya misalnya dengan Mas Win, deal, ya, baru kita laporkan ke bursa. Oke. Jadi tidak auction, tapi memang harga kesepakatan yang dilaporkan macam-macam, ada yang per 30 menit. Tapi kalau terkait dengan surat utang kita per sesi kalau saya nggak salah. Jadi per sesi itu dilaporkan dan sebagainya. Itu over the counter. Nah kemudian market partisipannya ada yang disebut dengan broker. Anggota bursa ini. Bukan, pelaku pasarnya Oh, nih. pelaku pasarnya. Brokernya. Broker ini ada 2 Mas, ada broker system, ada dealer system. Nah ini juga pengen pernah nyampaikan di forum lain. Itu bedanya apa? Itu juga. Jadi kalau broker system itu asumsinya bahwa anggota bursa perusahaan sekuritas itu hanya bertindak sebagai broker, Mas. Pemiliknya nasabah. Nasabah, investor. Jadi saya kalau mau beli, saya buka RDN lewat sama dia. Ya, cuma pakai broker cuma sebagai masuk ini. Tapi ada juga yang disebut dengan dealer system. Jadi kalau dealer system itu sebetulnya saya masuk ke dalam perusahaan sekuritas, saya nggak mau tahu. Kamu atur aja deh. Yang penting kamu kasih ke saya return berapa. Oke. Kita Mas, di undang-undang kita belum mengenal yang ini. Dealer itu ya? Nah, dealer ini belum mengenal. Yang kita kenal itu baru reksadana. Reksadana sendiri prinsipnya tetap broker system. Jadi artinya begitu saya menerbitkan reksadana, reksadana sudah mengatakan, ini loh portofolionya, saya beli paket reksadana. Reksadana ini menjadi nasabah institusi dari broker system. Oke. Tapi kalau dealer beda loh Mas. Kalau dealer itu memang ketika Mas Win datang ke saya sebagai dealer, Mas Win nggak perlu tahu saya gimana mainnya. Pokoknya Mas Win cuma tahu saya dapat return. Anda menjanjikan return sekian, mau sahamnya naik turun, terserah. Itu kita tidak mengakui itu Mas. Jadi artinya sebetulnya dealer system itu belum ada. Konsekuensinya apa sih sebenarnya ke sekuritas ini? Kalau dia pakai broker system atau dealer Jadi system? gini, jadi intinya kalau broker itu wali amanat Mas. Jadi wali amanat itu misalnya ketika saya memasang, kalau sekarang kan udah online trading juga ya. Kalau dulu kan masih pakai telepon saya gitu. Jadi dan, kalau sekarang murah sekarang buka juga gampang. Kalau sekarang fungsi broker itu Mas hanya pass through order. Keputusan investasi mau di harga berapa ada di tangan investor. Ada di tangan investor. Gitu loh Mas. Dia tidak bisa mengintervensi itu. Nah,
sekarang kembali ke prinsipnya, Mas, prinsip dasar dari pasar modal. Prinsip dasar di pasar modal itu kan terkait satu ya, good governance. Good Iya, governance itu pilarnya selalu transparansi. Makanya kan selalu dikatakan soal transparansi. Transparansi itu sebenarnya kejujuran, Mas. Jadi misalnya saja, misalnya saya IPO, ya Mas ya, antara pemegang saham lamanya, misalnya saya sama Mas Winarko, pemilik kan ini kan nah, pemilik. kemungkinan ya. Saya sama Mas Winarko ini pemilik lama, kemudian saya IPO. Mas Winarko nggak setuju IPO. Saya mau IPO. Karena saya bawa ke IPO, Mas Winarko menggugat saya ke pengadilan. Gitu ya. Jadi ada konflik antar pemegang saham lama. Kalau saya tidak mendeklarasikan bahwa ini ada masalah hukum, melanggar, Nggak bisa. dianggap menipu, Ya, dianggap ibarat itu ya. emiten kosong segala macam. Ini sama kayak jualan tanah statusnya masih sengketa Ah, kira-kira kayak gitu. tapi kalau saya mengatakan di prospektusnya di public expose, saya masuk ke pasar dalam posisi sengketa, itu boleh, Mas. Jadi bedakan ya, kan orang selalu ngomong, ini gimana sih? Masa emiten kelas ruko nggak ada tempatnya, tahu-tahu bisa masuk tercatat di bursa. Menurut saya kesalahannya bukan di persoalan dia kelas ruko, tapi kebijakan pencatatan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, kebijakan pencatatan yang diberikan izin pencatatan efektifnya oleh OJK, tidak memastikan keterbukaan ini. Benar, Pak. Bukannya kemudian di proses IPO sendiri itu, sebuah emiten ini nggak bisa langsung kan. Kan harus ada Ya ada lembaga-lembaga penjamin penjamin, emisi nih kan, yang ya nanti kemudian diuji, sekuritas-sekuritas ini. diuji segala Bukannya tanggung jawabnya di mereka ya. yang Termasuk mengajukan. kan gini loh, begitu misalnya dia klaim kantornya di SCBD kan harusnya dipastikan ya. Ya, Nah, jadi maksud saya gini loh Mas, ketika dalam proses sebelum IPO itu diberikan izin, izin efektif, kalau tidak memenuhi syarat kan ya. dicoret. Tapi dia misalnya bilang aja penjamin emisinya segala macam, nggak apa-apa deh kita tetap masuk. Nggak apa-apa, bisa diberikan, tapi tidak ada public expose tambahan, prospektus Iya, tambahan yang membicarakan bahwa saya itu iya. sampah, kurang lebih gitu loh Mas. Yang Jadi istilahnya kekurangan-kekurangannya disebutin kan gitu kan. intinya ya begitulah ya. Intinya kan artinya kalau Anda jual masalah, Anda boleh Iya. IPO, tapi masalahnya dikemukakan. Tapi kan itu kan nanti akan tercermin di harga kan, price in-nya kan Ya, lebih murah, lebih mahal ya atau kan, lebih murah misalnya kan. ya kan orang kan gini loh Mas, kalau soal harga kan tergantung persepsi. Tapi kan kalau misalnya saya tahu, oh ini barang sampah, masa barang sampah segini kan gitu loh Mas, ya. Nah, sehingga pada waktu itu ada exposure tambahan, prospektus tambahan, Oke. diutarakanlah kasusnya, diutarakan segala macam resikonya. Efektif lah pencatatan. Iya, iya. Ya, tentu dari kubu yang satunya, "Loh kok tetap diberikan izin? Saya kan nggak mau izin." Menurut saya emang itu way out-nya. Way out-nya dia tetap IPO. Jadi saya ingin mengatakan prinsip pasar modal itu transparan. Ya, nah, jadi itu dari sisi emiten, Mas. Jadi begitu saya ngomong, saya tuh emiten kelas ruko loh. Saya itu nggak punya usaha loh. Saya itu nggak punya gini." Bisa diberikan izin efektif, tapi Anda ngomong gitu, memang Anda tuh sampah gitu loh, Iya, Mas. iya. Tapi kan kalau jualan sampah makin sampah malah siapa yang mau beli kan, intinya gitu loh, Mas. Nah, yang nggak boleh tuh menipu, Mas. Anda punya masalah, Anda tidak kemukakan, itu yang nggak boleh. Tuh satu ya, Mas, ya. Terus sekarang itu dari sistem pencatatan. Dari sistem perdagangannya sendiri gitu. Yang jadi masalah tuh kan sekarang kita tuh mengenal continuous auction brokerage system. Kalau continuous auction brokerage system ini kekuatannya betul-betul supply demand, Mas. Yang disebut Iya, pasar real time kan saat itu siapa yang mau beli, siapa yang termasuk mau jual gitu. dan benar-benar ini loh, benar-benar pasar beneran, Mas. Betul-betul investor Iya. segala macam. Nah, persoalannya kan gini loh, Mas. Kesulitan utamanya itu apa? Investornya harus banyak, ya kan? Yang bermain di pasar harus banyak, barangnya harus bagus, Iya. ya kan, Mas? Sehingga susah mau Nah, mempermainkan itu kan. sekarang kembali lagi, apakah bursa itu seideal itu? Nah, Great Depression 1929 Wall Street, ya Mas. Mulailah sebetulnya ya mirip-mirip kita sekarang. Ada bandar, tapi bandar yang nggak ketahuan, kemudian mengakibatkan bursa jatuh lah kurang lebih gitu. Itu pengalaman pertama dunia mengalami Nah, crash market itu ya. sekarang saya tanya, ya bukan tanya, kita review ke belakang. Apakah yang namanya bandar ribet? Enggak. Jadi sebetulnya restrukturisasi di bursa New York, bursa memang membutuhkan yang namanya bandar.
Kan liquidity provider Nah, yang menggerakkan harga gitu kan. jadi yang salah itu apa? Yang salah transparansi sistem perdagangannya. Kalau ini ada bandar, ya kita ngomong aja, ada bandarnya. Siapa yang jadi bandar? Si ini. Untuk orang jadi bandar ada resikonya, kita atur governance tentang resikonya. Kita atur dengan, makanya Mas, pasal-pasal pidana yang terkait yang tadinya dalam perspektif menggoreng saham. Jadi gini, menggoreng saham itu apa? Dua, manipulasi pasar dan atau perdagangan orang dalam. Oke. Dalam pasal-pasal manipulasi pasar, ngatur order gini gitu ya, front running segala macam, itu masuk ke dalam pasal pidana. Tapi kalau Anda dalam posisi bandar, itu teknik perdagangan, Mas Dan namanya. itu diperbolehkan. Diperbolehkan, karena Anda masuk ke dalam regulasi. Jadi gini loh Mas, ibaratnya gini, kita ngomong nih, ini bandar nih Bang. Nah salahnya kita tuh apa Mas? Kita tuh senang jadi bangsa munafik. Gitu loh Mas, gitu loh ya. Problem utamanya itu kan kita tuh senang jadi bangsa munafik. Saya akan habisin bandar-bandar. Nah kalau waktu krisis, saya akan Atur. akomodir bandar itu. Tapi saya atur resikonya. Saya juga memastikan bahwa siapa bandarnya jelas. Gitu loh Mas. Itu ya prinsip dasarnya. Iya. Prinsip dasarnya Sangat itu. paham. Aku ini lagi gemes untuk nahan untuk tidak langsung menanyakan poin berikutnya soalnya ini sangat terkait sama itu. Iya. Nah, itulah kemudian diakomodir ada yang namanya sistem dealer, Mas. Gitu loh. Sistem dealer ini juga merubah hubungan antara perusahaan sekuritas yang dalam status dealer dengan perusahaan sekuritas yang statusnya hanya brokerage. Broker. Nah, karena ada status dealer ini, inilah yang kemudian menghadirkan yang orang sebut hedge fund, Mas. Jadi hedge fund itu sebetulnya ya, jadi dealer itu Mas, dealer itu sumber uang ngebandarnya itu dari mana? Dari hedge fund. Ya, ini Bang, aku mau nggak sabar mau masuk. Jadi prakteknya berarti bandar itu dalam tanda petik di sistem perdagangan kita itu tidak terregulasi, tapi terjadi, ada kan gitu kan. Tuh, Karena kemudian kemarin itu kan seolah-olah yang mendorong harga ISG gila-gilaan itu kan ya ternyata para bandar ini kan. ya. Nah, tapi kemudian karena ini tidak lagi-lagi karena kita munafik tadi, pas rame-rame naik itu pada bersorak-sorak semua kan ke Purbaya macam-macam gitu ya. Tapi kemudian ketika pada ambruk sekarang kayak seperti sekarang ini pada menyalahkan ini gimana? Jadi kalau berdasarkan struktur pasar kita hari ini, kita tidak mengenal bandar, Mas Wir. Kita juga tidak mengenal dealer system. Semuanya continuous auction broker system. Ya. Artinya cara kita memandang penegakan hukumnya juga ke sana. Ya. Karena nggak ada bandar. Jadi kalau sekarang harga kalau bahasanya si Erlangga kan sharing pricing dia bilang. Jadi harga yang dibagi gitu. Itu kan memang teknik perdagangan dealer. Karena kita tidak mengenal dealer, begitu Anda melakukan sharing pricing, ada pidana. Botnya sama dengan perdagangan orang dalam tadi ya. Tadi Mas, ini supply side, sistem pencatatan, kebijakan pencatatan. Ini demand side, kebijakan perdagangan, termasuk yang saya bilang atur tadi. Ketiga, bursa itu pilarnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Iya. Apa yang diawasi Mas? Sesuai posisi yang ada di sini. Good governance, corporate governance-nya gimana, good market governance-nya gimana. Sekarang saya singkat cerita, kita biar langsung up to date ke peristiwanya. Ketika apa yang jadi masalahnya MSCI? Free float itu kan. Ya. Dalam continuous auction, broker system, syarat utamanya, saham itu terdistribusi sempurna. Yang beredar banyak. Nah, karena kalau modelnya continuous auction, broker system, sahamnya tidak terdistribusi dengan sempurna, maka likuiditas terganggu. Tapi kalau sahamnya tidak terdistribusi dengan sempurna, likuiditasnya berjalan, berarti ada yang ngebandar. Saya ambil contoh. Ya. Kemarin Mas, ketika IHSG yang kata Menteri Keuangan, go to the moon gitu ya. Orang bertanya, kok indeksnya naik ke atas, rupiahnya melemah? Nah ya itu juga. Logikanya gimana itu? Logikanya, saya merefer yang dikatakan oleh Kepala Departemen Komunikasinya Bank Indonesia. Karena di pasar SBN asingnya outflow. Oke. Lebih SBN kita asing dijuali. Yang over the counter tadi Mas. Ya. Jadi di over the counter SBN
asing banyak jual. Kalau asing banyak jual, maka demand terhadap US dollar kan naik, Ya, makanya rupiahnya melemah. Nah, yang inflow kan akan mengakibatkan demand terhadap rupiah dari dolar, harusnya kan menguat. ya. Menurut BI, inflow ke saham itu Lebih lebih kecil kecil daripada daripada yang outflow outflow-nya dari SBN. dari SBN. Sekarang saya ingin memberikan gambaran. SBN outflow, tapi harganya masih 105, Mas Win. Artinya, sebetulnya barang itu tidak liquid. Ya, saya ambil gambaran gini. Tahun 2016, SBN kita tuh jatuh Mas, sampai ke harga 82. Bukan saham loh. Jadi asing outflow itu mengakibatkan jatuh ke bawah sama kayak saham, cerita saham ini. Nah, karena SBN ini berpengaruh terhadap nilai tukar yang besar, berpengaruh juga dengan Iya, iya. stabilitas fiskal pemerintah. Sejak asing ini banyak melepaskan SBN, terjadilah rebalancing di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia kalau orang over the counter narik, ya Bank Indonesia serap. Singkat cerita, Mas Firn, ya yang disuruh beginian itu Bank Indonesia Indonesia. dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Mas Win, kenapa harganya masih bisa 105? Karena ada yang nahanin. Yang punya barang paling gede, BI dan BPJS Ketenagakerjaan, posisi hold. Nah sekarang, kalau Mas Win seorang spekulan sejati, asing membutuhkan likuiditas, barangnya di hold, Mas Win akan cari barang lain kan? Saham. Saham. Jadi saya ingin memberikan gambaran kita tuh pakai. Jadi Logikanya itu nggak yang nyampe. saya sesalkan begini loh, pemerintah tidak cukup memberikan gambaran yang cukup baik. Iya, iya, Malah, iya. Padahal ini kan satu sistem, iya, support system saling nyambung gitu kan, Bang. harusnya kita menjelaskan bahwa dunia ini sekarang lagi dilanda pengen mendapatkan uang dari sisi spekulasi yang membesar. Kan harusnya dijelaskan kalau spekulasi membesar, kenapa saham itu habis-habisan? Karena SBN dipegang dikunci gitu lah. Iya, iya, iya. Ya nggak? Dikunci sama BI. Nah, jadi Mas Winarko, ya kan? Kalau sekarang saham ini IPO-nya banyak, kalau yang punyanya punya kepentingan harganya tidak bergerak, dia akan kunci kan. Tapi kalau harganya ke bawah, ke atas, berarti dia juga cari duit dari situ, ngegoreng sahamnya sendiri. Tapi saya ingin fair dalam melihat ini. Ya, ini mudah-mudahan saya pelan-pelan dan bisa orang yang tidak main pun ngerti. Ini sebetulnya gini loh Mas Vin. Sini bisa dijelaskan oleh data statistik Bank of International Settlement. Gimana itu, Bang? Data Bank of International Settlement menunjukkan di negara maju peran perbankan semakin ke bawah, peran non perbankan semakin tinggi. Kasarnya Non perbankan itu salah satunya pasar hedge fund. Itulah kalau orang ngomong investment bankers itu bahasa kerennya, ya. tapi bahasa itunya hedge fund. Bahasa pasarnya bandar. Gitu loh Mas. Dari artinya Ya, kalau, ya, 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 kalau ya. sekarang itu saya jadi nasabah investment bankers itu, saya jadi nasabahnya bandar. Tapi kan bahasa kerennya, oh saya investment bankers. Logikanya masuk. Jadi bank investasi itu bukan bank dalam artian ini. Jadi terjadi shifting Mas. Dari peran perbankan. Dan jadi semakin maju pasar, harusnya peranan perbankan untuk ekonomi itu semakin menurun. Peranannya pasar sekuritas semakin naik. Tapi intinya Mas, intinya tuh sebetulnya saya ingin memberikan gambaran. Ya, untuk saya bisa masuk ke investment bankers, ke hedge fund dapat pembiayaan, saya tuh harus masuk ke dalam indeks saham MSCI. Iya. Nah, kalau itu mungkin sudah banyak publik yang tahu kan, karena mereka yang memiliki semacam kredibilitas untuk hedge fund di luar. Nah, yang terjadi tuh realnya tuh gini Mas, ketika saya mau masuk ke MSCI, mensyaratkan floating. Nah ini kan juga nggak ada angkanya atau sebenarnya standarnya itu. Ada di dia. Dia berapa? 15% itu. Dia ada 10% itu. Nah, intinya Mas, karena saya perlu masuk ke MSCI, dia menentukan 10%, ya saya IPO lah 10%. Saya buatlah nomini-nomini. Orang Indonesia Mas, jangankan beli saham, ya kan konsumsi aja pinjol. Masuklah dia dalam standar MSCI kan. Kalau dulu hedge fund bisa menekan agar top up, sekarang tiap mau top up dia right issue Mas. Right issue terus sama gitu loh. Jadi artinya sebetulnya pertarungan real ini adalah penipu lawan penipu lah. Kurang lebih gitu loh Mas. Ya kan? Nah, penipu lawan penipu lah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa
Kalau isunya tentang nomini ya semua orang juga tahu. Terus sampai situ ya Mas ya gambarannya. Sekarang kita coba mengilustrasikan apa yang terjadi. Saham Mas, ya bukan hanya saham, pasar keuangan. Dia tidak bisa koreksi cepat kalau tidak ada informasi mendukung. Misal gini, tahu-tahu kemarin indeks turun sehari 9%. Nggak ada info, Mas. Sampai 10% kemarin itu. Ya, nggak ada info. Jangankan sampai turun 10, Mas. Baru turun 4, itu udah disuspensi tanpa sistem. Harusnya. Kalau tidak ada informasi. Jadi gini, Pak. Maksudnya informasi itu yang menjelaskan, yang menjustifikasi kenapa turun itu ya? Gini, Mas. Ini. Saham itu kan tentang persepsi. Terlalu banyak intervensi dalam sistem pengawasan itu tidak sehat. Karena mengintervensi market mechanism. Ya. Jadi fungsi sistem pengawasan itu sebetulnya membiarkan pertandingan itu baik, fair. Sama kayak wasit main bola. Kalau dikit-dikit saya peluit mana serunya kan, Mas? Sepanjang nggak ada pelanggaran yang serius ya udah gitu. Nggak gitu. Nah, jadi sebetulnya bursa itu ya memang likuiditas selalu menimbulkan yang namanya spekulasi. Nah, ukurannya apa? Ukurannya ya kalau cuman batas segini-segini aja sih itu masih kita anggap wajar. Makanya Atau hanya di beberapa saham tertentu aja gitu. nih Mas, aku jelasin historisnya karena dulu zaman abis Krismon tuh wah kepanikan yang terus berlanjut-lanjut. Jadi saya ada di situ. Dulu Mas, saham naiknya misalnya katakanlah berapa persen kita suspend. Karena nggak ada informasi. Kita menganggap bahwa oh, ini digoreng nih. Nah, pelaku pasar juga gerah gitu. Dikit-dikit disuspend gitu loh, Mas. Nah, sampai akhirnya kita melakukan kajian, oh kalau gitu kita pakai sistem kayak circuit breakers, tapi per saham. Oke. Namanya auto rejection atas, auto rejection bawah. Kalau sekarang 25% naik, 15% Ya, turun itu. arah ARB itu. Arah ARB itu kan prinsipnya gini, Mas. Beda dengan circuit breakers. Dia begitu ordernya dan udah nggak bisa masuk lagi. Ya. Jadi tidak pernah ada suspensi. Jadi kita menganggap yang 25 itu, Mas, itu kewajaran. Gitu loh, kewajaran kalau dia Jadi, naik segitu. Kalau dalam satu hari satu saham itu naik 25 itu masih tanpa kita memikirkan tidak ada informasi loh, Mas. Jadi alasannya apa? alasannya apapun kalau segitu kita anggap secara statistik wajar. Makanya beda-beda kan kelas ARB-nya. Iya ya. Nah, tapi kalau dia hampir semua orang ke arah ARB kan akan menggeser si indeksnya yang turun. Iya. Ya yang terjadi kemarin itu kan. Kalau itu terjadi kepanikan di pasar, maka informasi harus mendukung ke arah memang terjadi kepanikan. Misal waktu tahun 97. Waktu deras itu, Mas, banyak keinginan udah disuspend aja, circuit breakers-nya kejauhan, udah suspend aja. Kita nggak bisa suspend, Mas. Kenapa? Karena memang informasinya lagi buruk. Ada informasi yang mendukung gitu loh. Penurunan rating sebagainya. Jadi artinya kunci informasi menjadi kunci terhadap penanganan pengawasan real time. Artinya apa, Mas Fir? Kalau sekarang Mas Winarko mau nurunin saham hari ini sampai ke circuit breakers, buat dulu informasinya. Untuk menjelaskan itu ya, tadi. bahasa mudah aja dulu deh. Itu bahasa mudah tuh Ya, artinya ya. kalau sekarang biar ada narasinya gitu. ada narasinya. Kalau sekarang saya jadi bandar, saya mengharapkan harga tuh turun ke bawah, maka saya harus punya informasi dulu agar saya bisa melakukan itu. Ini bursa Indonesia akan diturunkan ratingnya sehingga nanti ada outflow gitu kan. Kira-kira gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, sekarang begitu informasi itu muncul, apa yang dikerjakan oleh pengawasan di bursa? Misal MSCI ya, yang Maret tahun lalu. Saya udah ngomong di banyak tempat, ini bukan baru kejadian pertama. Terpola. Ya. Di Maret dia ngomong merebalancing posisi portofolio di Indonesia dari posisi long ke posisi short. Artinya sebetulnya bahwa MSCI mengatakan Indonesia posisinya trading. Pendapatan yang akan diperoleh dari spekulasi. Kalau itu ceritanya, kita harus menerima volatilitas adalah harganya. Ya kan, Mas? Dulu ketika harga itu diturunin ke bawah, kita menganggap itu bagian dari rebalancing. Sehingga kita tidak bisa hentikan, Mas. Sampai akhirnya karena ke circuit breakers. Diresonansi lah oleh Goldman, oleh JP Morgan juga waktu itu bahwa memang dia isunya adalah tekanan fiskal pemerintah. Isu tekanan fiskal ini juga tidak bisa dibantah karena APBN kita kemudian keluar memang terjadi tekanan fiskal. Jadi artinya, Mas,
Otoritas bursa di Bursa Efek Indonesia dalam sistem pengawasan tidak bisa melakukan suspensi Kalau karena memang tanpa ada catatan. informasinya, kecuali informasinya bohong, Mas. Jadi misalnya kita bilang nih, bohong informasi dia, maka kita langsung intervensi, kita suspensi, kita langsung pengumuman ke investor, investor salah membaca informasi, kita beritahu bahwa informasi ini salahnya di mana, ya kan? Kita intervensi. Oke. Nah, kalau informasinya tidak bisa kita sanggah sebagai informasi yang tidak salah, kita biarkan. Terima. Tapi, Mas Winarko, kita masuk, itu kan pasal 90. Saya biar jelas nih, jadi sekarang kan muncul lagi, oh jangan kriminalisasi, ini memang pasal pidana, emang ada pasal pidananya. Mohon maaf, bukan saya juga ingin menunjukkan apa ya Mas Winarko ya. Saya itu sepanjang saya 9 tahun di bursa, saya mengurusi laporan potensi pidana hampir 300-an kasus ke Bapepam. Jadi Ya, dan lagi-lagi kalau tujuannya tadi untuk integritas bursa itu kan ya memang nggak ya, mau tulang punggungnya kan itu. ya, jadi saya ingin mengatakan kalau soal ini sorry aja, gue punya jam terbang. Jadi artinya gue tahu gitu apa yang terjadi gitu. Nah sekarang ya, apa yang berdasarkan pengalaman saya, begitu informasinya benar, ya benar, kita tinggal bisa nyalahin nih ke pasal 90 ya. Tapi kok polanya kayaknya ada masuk nih ke unsur transaksi semu pasal 91. Apa yang menunjukkan kemungkinan indikasi transaksi semuanya? Ini sederhana ya. Kita ngomong free float-nya rendah. Udah pasti saham digoreng. Ya. Nah, ketika sebelum informasi turun, kok harganya naik, indeksnya naik to the moon. Begitu informasi turun, oh harganya jatuh. Artinya ada pola short selling. Ukurannya dari mana? Ketika dibawa naik ke atas, volume buy-nya sedikit. Ketika harga jual terbaik tercapai, Volumenya gede, dikasih digerojok. seolah-olah sentimen pasar. Diguyur istilahnya. Jadi artinya Mas Winarko, bahwa kita mengatakan tuh pola loh. Seperti saya katakan tadi, kalau ada main bola dikit-dikit mah biasa. Tapi kalau terpola, VAR puter dulu. Yang video assistant resistance-nya puter. Nah jadi kalau sekarang kita puter VAR, ya karena saya dulu pernah di dalam, ada sistemnya di bursa, itu kan kelihatan polanya. Ini sebelum informasi nih, harganya naik nih. Naikinnya pakai saham apa nih gitu. Yang jadi mover, oh ini. Broker yang naikin yang jadi buyer inisiator siapa nih? Si ini. Buyer inisiatornya masih siapa nih? Oh masih ini gitu. Ya kan? Oke, terus setelah itu sampai harga di atas, Siapa yang buang barang gede? buang barang Mereka gede, juga. siapa? Pertama, berdasarkan indikasi saham digoreng ke atas, short, begitu informasi turun, terpola, indikasi terjadilah pembentukan harga. Masuklah ke dalam pembentukan harga yang terkait dengan transaksi semu. Pasal 91. Tapi kan yang namanya pidana dua alat bukti, Mas Winarko. Saya sering ngurusin ini dulu. Apa? Ya, Jadi selain price action-nya apa ya alat buktinya? dulu saya lagi awal-awal, oh ini transaksi semu segala macam. Saya kemudian masuk ke Bapepam, kadang-kadang juga dari Bapepamnya juga ditolak. Iya, tapi kan unsur kerugiannya nggak terjadi, unsur keuntungannya nggak terjadi. Jadi ada unsurnya harus sempurna, Mas Winarko. Jadi artinya katakanlah harga saya bentuk itu, tapi kalau saya tidak bisa membuktikan, saya nggak jualan di harga itu gitu, nggak menikmati. enggak, terutama gini, ada pihak tertentu yang untung atau kerugian publik. Jadi bisa saja gini Mas Winarko, transaksi semu nih, iya. Siapa yang untung? Nggak ada. Nggak bisa dong. Unsur Yang untung yang jual di harga atas tadi Bang, yang ya, kerucuk tadi. bisa terjadi memang tidak terjadi keuntungan Mas. Benar-benar cuman pengen ya kalau bahasa politik cuman pengen Goyang. goyang rejim lah. Jadi artinya keuntungannya non finansial, bukan finansial. Gitu loh Mas, keuntungan yang terjadi itu non finansial, bukan finansial. Jadi bisa saja betul-betul at all cost, transaksi semu iya, tapi keuntungan finansial tidak bisa saya kuantifikasi. Itu Maka nggak bisa diurut. itu yang disebut dengan dua alat bukti tidak terpenuhi di saya Mas. Unsurnya nggak Di terpenuhi tadi. KUHP ya. Nah, tapi kan kita bisa mengatakan terjadi nggak kerugian publik?
Ya banyak yang rugi biasanya. Nah, jadi katakanlah kita Banyak yang beli di pucuk gitu kan. kalau tadi kan contoh saya terlalu ekstrim ya bawa-bawa ke politik. Misalnya saya ambil contoh dulu, saham digoreng gitu. Tanya, siapa yang diuntungkan? Nggak ada, merata gitu. Tapi terus kita lihat, tapi publik yang dirugikan banyak. Iya, Jadi iya. kita masuknya ke dalam unsur merugikan publik, Mas, bukan menguntungkan pihak tertentu. Itu ya, Mas ya. Itu dari sisi manipulasi pasar. Jadi saya ingin mengatakan, ya, karena ini terpola dan terjadi 2 kali berturut-turut, di Maret itu MSCI mengeluarkan informasi, saya mengatakan saya tidak membantah informasi MSCI. Informasi itu benar. Tapi terkait dengan timing, saya pertanyakan. Sekarang persoalannya, ketika ini naik, ketika ini turun, inilah peran otoritas kan, Mas. Dan mohon maaf, Mas, kalau saya tuh ngelihat, lah, lu kemarin aja waktu Maret kena circuit breakers, OJK sama bursa seolah-olah tersembuh sendiri. Mohon maaf, Mas ya, bukan saya membanding-bandingkan ya. Seingat saya, di zaman dulu, ketika belum OJK masih Bapepam, kalau ada indeks turun tajam kayak gini, Pasti ada kok perbaikan enggak, menyeluruh gitu ya. kita nggak ngomong gitu dulu, Mas. Dulu tuh saya, Mas, kalau ada kejadian kayak gini, sibuknya minta ampun karena saya harus menyiapkan bahan press conference buat pertama buat rapim pasar Untuk modal. menjelaskan ini ya, kejadiannya Jadi itu. ketika Anda circuit breakers tuh Anda harus jelasin loh bahwa kejadian ini gimana. Terus Anda harus mengatakan ada potensi terjadinya pidana nggak, goreng saham tadi. Ada potensi terjadinya perdagangan orang dalam nggak. Itu harus Anda jelaskan di hari pertama. Ini kan nggak ada loh, Mas. Coba. Iya makanya enggak, ini kan salah satu yang kemudian sambil diminum Hmm. enggak apa-apa. Yang kemudian menjadi juga semacam kekhawatiran paling besar dari bursa kita. Betapa rentan kita terhadap hanya opini dari salah satu lembaga rating gitu. Oke mungkin di kalangan pelaku bursa pada paham siapa MSCI dan sebagainya, tapi bagi publik awam itu kan enggak hampir enggak familiar gitu loh. Ya, Kenapa kok kita itu bisa segampang itu makanya kan ambruk seperti persepsinya? saya katakan tadi, Mas. Kalau informasinya benar, iya benar. Tapi otoritas itu bukan hanya mengatakan informasi benar, tapi dia tidak melihat pola. Pengawasan itu kan banyak, Mas. Satu, pengawasan informasinya. Ya, Kedua, pengawasan terkait dengan transaksinya. Jadi Mas Winarko, menurut saya, ya, tanggung jawab moral dari pimpinan OJK dan pimpinan bursa itu di sini. Saya terus terang ya, saya kalau soal mundur, disuruh mundur sendiri atau disuruh mundur, saya nggak mau terlalu pusing deh. Dan saya juga nggak mau terlibat urusan orang per orang. Tapi kalau saya ditanya, tanggung jawab moralnya memang ada. Yang Maret aja Anda nggak pernah respon. respon dengan baik gitu loh. Kan gini loh Mas Winarko, harusnya kan setidaknya kalau kita nganggap di Maret itu semua itu memang Iyalah, mekanisme pasar, tidak ada yang saya bilang tadi ya, yang memanfaatkan informasi perdagangan orang dalam. Kan setidaknya saya pernah mengumumkan terkait dengan transaksi circuit breakers bulan Maret, setelah kami melakukan pemeriksaan penyidikan hasilnya ini. tidak ada unsur-unsur segala macam, maka kita menganggap itu mekanisme pasar murni. Pernah nggak ngumumin? Enggak kan? Artinya ketika peristiwa itu terjadi, dia tidak melakukan fungsi pengawasan. Nah begitu sekarang terjadi lagi, tanggung jawab moralnya menurut saya ada dong. Bukan hanya persoalan dia tidak menjawab surat MSCI loh. Ya kan Mas? Nah sekarang saya ingin fokus. Fokus dulu deh. Sekarang orang rame-rame ngomong, wah asing membongkar kebusukan pasar modal Indonesia. Saya rasa asing udah tahu busuk kok. Dia mau masuk tuh karena busuk kok Mas. Malah menikmati gitu. Karena bisa dapat gain-nya jauh lebih di atas pasar yang lain. Coba Mas, sekarang kita lihat deh. Bridgewater, Ray Dalio, kan terkenal di sini. 2025 hedge fund-nya memberikan return 35% Mas Win. Hedge fund ya? 35%. Dan 28% dari emerging market di Asia. Dia nggak sebut. Oke. Kalau dari pasar yang sudah maju hanya dapat 4% ya. Sekarang 28%. Cina, rejim devisa kontrol. Berapa return fixed rate-nya? Berapa Bang rata-rata? 4%, 5%. Ya kan? Berarti bisa dapat puluhan nih dari pasar-pasar kayak kita ini memang. Terus Indonesia berapa BI rate?
suku bunga deposito sekian persen, sekian persen. Artinya Mas, kalau saya bisa dapat segitu, dapatnya dari ngegoreng kan? Sekarang pertanyaan saya, berapa volatility return tuh gini ngitungnya Mas, yang ada yang disebut dengan spread. Jadi spread tuh gini, harga jual terbaik yang bisa saya lakukan di saham ABCD, harga beli terbaik yang bisa saya lakukan di saham ABCD, selisih harga jual terbaik dengan harga beli terbaik itu spread. Saya udah ngitung Mas, di New York Stock Exchange yang free float-nya sedemikian sempurna, ya, saya hanya bisa bermain untuk mencari spread trading itu nggak lebih dari 4%, 5%. Nasdaq yang mendeklarasikan, nah gini bedanya nih, kalau Nasdaq itu terang-terangan, jangan ngomongin Itu fundamental. per tahun ya, Pak? Atau ya di-annualize lah, di-annualize. Oke. Jadi spread harian di-annualize dalam Iya, iya. tahun itu sekitar segituan lah, 4-5% gitu ya. Nasdaq itu kan bursa yang memang tidak fundamental, lebih ke ini. Di Nasdaq Mas, itu saya pernah kalau saya hitung 8%-an. Anggap saja saya main semua. Anggap aja 80% saya taruh di Nasdaq, 80% 8%, 20%-nya taruh di New York Stock Exchange 5%. Average-nya berapa sih? Paling 9. 9. Ini bisa dapat 30. Jadi saya ingin mengatakan bursa yang regulasinya banyak, yang kemudian juga free float-nya banyak. Jangan harap gain tinggi gitu. Jadi saya ingin mengatakan asing itu juga menikmati emerging market karena persoalan free float juga loh. Karena persoalan otoritasnya yang lemah juga loh. Coba kalau di negara maju kena VAR dikit, ya kayak kita nonton bola. Karena kita sudah merasakan ketidaknikmatannya Mas. Tapi nyebelin kalau sering dikit VAR. Tapi kan kalau kita ngelihat Liga Indonesia gitu kan, wah seru gitu kan. Jadi artinya kan karena VAR diabaikan kan Mas. Benar nggak? Kita masih bisa mikirin tangan Tuhan kayak Maradona gitu. Nah itu kan gambarannya. Di negara maju dikit-dikit di VAR. Di negara berkembang, wah gini-gini dikit, goyang-goyang. Setahun bisa 1.200% gitu. Jadi maksud saya, kita jujur-jujuran aja. Iya, karena kemarin itu misalnya barengan sama itu kan ada di IPO bulan Desember itu ada dua IPO gitu ya. Ini yang saya baca gitu ya. Satunya itu bank gede yang dikelola di ini sama aplikasi gitu ya. Satunya pabrik burung walet, Bang. Yang bank ini cuma sehari arah, habis itu ambles gitu kan. Yang burung walet itu terbang sampai berapa ribu persen itu gitu intinya. Ya kalau pasar yang tadi Bang Yanuar bilang pasar sempurna, ininya kan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Yang namanya otoritas juga kan langsung kerja Mas, langsung cepet. Kan gini loh, jadi artinya insentif masuk ke emerging market itu ya justru free float-nya yang rendah, otoritasnya yang juga lemah. Otoritas yang permisif. Permisif. Tapi kan sekarang kesalahan seperti aku ngomong di awal tadi, Mas. Kalau dulu free float yang rendah itu dikuasai oleh dia, ini bisa dimainkan oleh pemain lokal, konglo lokal. Nah, konglo ini bisa main karena dia juga punya akses ke birokrat kan, kabirnya, kapitalis birokratnya. Ini kan kekesalan dia gitu loh, Mas. Kekesalan dia ini. Jadi kan sebetulnya kalau kita lihat, Mas, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, ya oligarki kita ini makin lincah gitu loh Mas. Jadi ibaratnya kalau kemarin saya dikunci sama situ pakai ini, besok-besok intinya saya harus ada float-nya. Saya right issue lagi. Nah, mengaturlah ini dengan wasitnya. Kesalah dia kan Mas sama wasit juga. Ini yang terjadi sekarang Mas. Jadi yang terjadi sekarang tuh menurut saya gini loh Mas. Orang yang dulu juga biasa nipu sekarang jadi gini loh. Penipu dikerjain penipu kah? Kurang lebih gitu loh, Mas. Saya itu sangat teringat ketika mempelajari ini tuh, karena saya kan hampir generasi yang agak sedikit di bawahnya Bang Yanuar ya. Saya ingat itu salah satu di periode BPPN itu, yang semacam jadi pesakitan itu salah satu konglo itu kan Prayogo Pangestu itu. Ada Chandra Asri, macam-macam gitu kan, banyak pabriknya yang ini kolaps. Hari ini kan dia yang jadi konglo paling elit karena dia pemegang saham yang paling gede-gede markupnya gitu ya. Ketika brand naik tinggi dan kemudian right issue lagi, brand terus cuan kayak gitu. Yang Prayogo Pangestu. Saya teriak-teriak nggak diapa-apain. GoTo saya teriak-teriak nggak diapa-apain.
Iya kan, Mas? Jadi menurut saya gini loh, ya ini sebetulnya puncak gunung es ketidakteraturan, ya. Nah, sekarang kita fokus deh, Mas, gini terhadap apa yang terjadi saat Ya, ini. enggak, sekarang saya mau beralihnya ke respon kemarin, appropriate apa enggak? Apa yang kurang di mata Bang Yanuar terhadap respon pemerintah yang kemarin? Apakah Oke, bisa memperbaiki ke depan gitu? kalau saya ngelihatnya gini, Mas, ini sebetulnya game teori bermain dalam kecemasan. Dijelasin Bang, itu menarik sekali soalnya. Jadi gini, Game teori bermain di kecamatan. memahami bursa, Anda harus memahaminya jangan polos-polos amat. Jadi ketika Anda melihat bursa, ini adalah permainan, Ya, bukan ya walaupun ceritanya ideologi, tapi bursa bermain dalam ruang-ruang permainan. Nah, sekarang gini, Mas, ada yang disebut dengan hostile takeover. Orang tua kan kepentingannya banyak, ya. Misalnya saya tadi menggadaikan saham saya ke hedge fund. Hedge fund itu ngelihat underlying saya, oh dia punya tambang emas nih. sikat ah. Nah, ya kan? Oke, saya kasih dulu deh pinjaman, gadain saham kamu. Sahamnya disikat, dia Ininya di nggak bisa ininya dikerjain nggak gitu. bisa top up, Dikerjain di terusan. take over kan, Mas? Ya, ya, ya. Jadi yang tadinya posisinya cuma pinjam meminjam jadi take over. Itu namanya hostile take over. Ya, Mas ya. Jadi artinya pasar ini selalu dilanda oleh kepentingan. Ada orang punya kepentingan take over. Ya. Ya. Sisi sebaliknya, yang tadi emitennya, oh saya mau di take over sama dia. Biar saya nggak di take over gimana? Main dong sama wasitnya. Ya nggak? Ya, ya. Karena dia ini masalah dan memang masalah kita gitu. Nah sekarang kita ngomong respon ini. Responnya kan sederhana. Tuntutan MSCI, ya, Menaikkan free float. free float. Kalau free float dinaikin, Mas, logik aja. Nggak mungkin, Mas. Karena investor kita memang basisnya kecil. Siapa yang mau nyerap kan gitu kan? Siapa yang mau nyerap? Kan gini loh, Mas. Free float di investor kita 100. 100 beli BCA. Kan nggak mungkin Telkom juga masuk ke MSCI. Karena dia udah nggak punya floatnya. Karena float yang ada udah dimakan BCA semua. Jadi kan agar semua saham ini banyak dapat free floatnya, memang investornya memang banyak banget. Atau investor yang 100 itu memang Nam duitnya banyak-banyak. nambahin duit tiba-tiba top up berapa gitu ya. Dan itu berat kan gitu kan? Itu berat. Nah, solusinya apa, Mas? Solusinya public trust fund. Jadi gini loh, Mas. Apa yang disebut dengan public trust fund? Ya, makanya Rosan bilang kan SWF. Dan antara Gini, Mas. Kalau Mas Winarko mengelola dana publik lewat asuransi, dana pensiun, BPJS, pesertanya kan publik, floating. Logikanya dalam ranah undang-undang pasar modal, investor beneficial owner-nya adalah yang punya premi. ya, Beneficial owner-nya yang punya premi. Tapi diproksikanlah kepada pengelolanya, asuransi, Dapen, dan BPJS. Sehingga artinya apa? Ketika satu BPJS Ketenagakerjaan yang mewakili sekian juta orang, maka floatingnya akan dihitung sebagai floating publik, Mas. sejumlah keanggotaan publiknya apa peserta Ya, dapennya tadi. jadi cara paling mudah menjawab surat MSCI, kalau ngomongin floating market sempurna nggak mungkin. Ya. Masyarakat kita buat makan aja pinjol. Jalan satu-satunya adalah dengan memasukkan public trust fund ke market. Jadi misalnya dana apa BPJS beli 5% aja, itu nggak tercatat satu institusi gitu, tapi tercatat keseluruhan Ya. anggotanya BPJS. Sekarang kita lihat, dinaikkan alokasinya, Mas, ke saham yang tadinya 8% ke 20%. Bacanya gimana? Alokasi 8% ini, Mas, mungkin sudah dinikmati oleh barangnya oligarki kita yang mana. Sehingga oligarki yang sama, kalau mau cari duit lagi dari sahamnya, lembaga-lembaga ini ngomong, saya udah nggak boleh Pak, alokasi saya udah Lepas dong. udah nggak bisa. Kan gini loh Mas, ketika saya ngomong ke MSCI, katakan saya punya saham ABCD. Saham ABCD saya sudah di placement katakan saja oleh Dapen. Ya, saya datang ke MSCI, floatingnya berapa? Oh saya ini ada investor institusi, Dapen. Masuk dong saya ke MSCI. Berikutnya saya ada perusahaan lain, saham DEFG. Datang lagi ke Dapen, wah saya udah nggak ada Pak, kan udah Bapak pakai kemarin.
saya ingin mengatakan dalam bahasa sederhana itu, Iya. saya membutuhkan Dapen untuk naikin alokasi kan, Mas? Iya nggak? Iya, iya. Nah, yang menarik, Mas, sebetulnya di titik ini saya ingin memberikan perspektif, ketika kena auto halting di tahun lalu, Presiden Prabowo tuh nggak cemas loh, Mas. Malah dia bercanda loh. Saham kan urusan apa, nggak ada urusannya sama rakyat gitu. Bahkan ketika di auto halting itu ditanya, dia di satu forum, coba di-search lagi di Google. Saham itu judi, Judi. ya kan? Itu hanya orang kaya. Saya nggak pernah main saham. Saya nggak pernah main saham. Diulang di sidang kabinet. Dia pertama kali ngomong, cuman Rosan aja yang botak, karena saham dia banyak. Dia aja yang sedih katanya saham 7. Terus dia bilang, nah ini nih, kamu nggak Amran, main saham. Amran. Oh, Amran main saham. Nah makanya dia ketawa-ketawa, dia nggak main saham. Dia masih sesantai itu, Mas. Artinya, Ada apa Dresan yang kemarin itu kenapa kok kalau kemarin begitu emosional, kenapa? saya ingin memberikan gambaran. Saya melobi Presiden, Pak Presiden, dengan Presiden yang punya paradigma itu. Pak, saya pakai ya Pak, Danantara untuk naikin ke saham. Dia kan udah ngomong. Wah, nggak mau saya. Ini kita kan nggak pernah ngomong sama Prabowo, nggak pernah ngomong, tapi saya berasumsi, Mas. Berasumsi berarti merayu Presiden untuk setuju pada waktu itu sangat sulit, Mas. Iya nggak? Jadi ibaratnya mau dibanting pakai informasi apa, dia nggak peduli kan, Mas. Jadi artinya permainan kecemasan pada waktu itu tidak bisa membuat Presiden cemas gitu loh, Mas. Kalau kemarin malah ini pakai. Nah, Dan antara pakai nah, biaya semua dan saya antara. ingin memberikan bahasa sederhana aja. Kalau saya sekarang bagian dari oligarki dengan kabirnya, menginginkan ada public fund yang masuk di lokal, tapi presidennya nggak setuju, saya harus bisa mendesak dia untuk setuju kan, Mas? Iya nggak? Iya, iya, paham, paham, paham. Nah, sekarang lihat, Mas, di Januari ini. Isu besarnya itu sebetulnya sampai hari ini akan terus menggantung, Mas. Isu besarnya itu muncul dari sejak Februari, banyak lembaga rating mengatakan Indonesia punya risk profiling Iya. terhadap surat utang karena penerimaan negaranya yang turun kan, Mas? Waktu pidato di Davos itu saya merasa agak aneh ketika dia kan panjang ya pidatonya 40 menit. Salah satunya tuh ngomong kita itu nggak pernah default bayar utang. Ya, ya. Ini kan kayak orang yang kayak memang kerasa kayaknya mau default. Ini kenapa kok sampai ngomong meyakinkan gitu? Ya satu itu. Tapi kedua, ya menurut saya secara politik Presiden sangat paham. Kalau kita tidak ditolong, kita default, ya betul-betul jadi krisis. Jadi artinya concern utama Presiden sebetulnya lebih kepada pasar surat utang pemerintah, bukan ke saham. Iya. Ya, dia melakukan netralisir itu. Nah, mungkin Presiden juga paham, Mas. Kan kalau revolving, jadi surat utang lama diserap, gini deh gampangnya. Sekarang saya ngomong nih. Pemerintah punya kebutuhan 1.600 triliun untuk surat utang. Surat utang baru 800, surat utang lama 250. Hedge fund nggak mau dukung. Berarti kita suruh siapa? Suruh bank. Iya. Lokal, Dapen, asuransi sama BI. Kan likuiditasnya udah terbatas, makanya udah Iya. dipakai. Anda bisa bayangin nggak? BPJS Ketenagakerjaan aja sekarang hold surat utang pemerintah, BI hold surat utang. Jadi untuk penerbitan baru itu kan kemampuan likuiditasnya terbatas, Iya. Mas. Artinya saya tetap harus bisa jualan ke asing untuk beli kan, Mas? Ya kan? Dia memberikan sinyal dengan mention Israel sebagai two-state solution gitu, Mas. Menurut saya dia dari lingkaran terdalamnya sudah mendapatkan informasi bahwa hedge fund dan sebagainya udah oke lah. Ya kan dengan sinyal-sinyal kayak gitu. Makanya wajahnya cerah kan ketika di Davos. Kemudian ke Inggris ketemu dengan banyak orang-orang hedge fund akan komitmen investasi segala macam. Ikut peace board bayar 1 M. Ya. Nih ambil gitu. Anda bayangin nggak, Mas? Begitu Anda pulang dengan persepsi Sudah diterima bahwa oleh hedge fund-nya sudah terima, Anda dengar dihajar oleh saham. Menurut saya, kalaupun marah sangat wajar, Mas. Marah sama orang sekitarnya, ya kan? Wajar. Kalau terus juga mungkin, oh gini, siapa yang tanggung jawab? OJK. Makanya terus marah mungkin sama OJK ya, Mas. Tapi saya intinya, Mas, game kecemasannya kan terjadi. Presiden sekarang jauh lebih bisa diajak bicara tentang meningkatkan alokasi untuk trust fund dibandingkan tahun lalu. Bahkan dia sendiri yang ngomong demutualisasi kan hari Sabtu kemarin itu. Jadi maksud saya, cepat Mas, demutualisasi. maksud saya ada juga kita harus berpikir kritis. Berarti kan ada yang mendungangi isu ini kan, Mas?
Berarti harus membuat presiden cemas dulu untuk kalau mau memasukkan agenda tertentu Karena gitu ya. tahun lalu kan dia dibuat gitu dia tidak cemas kan Mas, kalau sekarang kan cemas Mas, ya nggak? Tapi saya ingin mengingatkan Pak Presiden, di Korea Selatan Mas, tahun 96 ini yang terjadi. Ketika alokasinya dinaikkan, tahu-tahu ekonominya memburuk, PHK banyak, mau ngambil kalau klaim PHK banyak, kan harus saya jual sahamnya. Iya, nggak ada yang menyerap ternyata. Nggak ada yang menyerap, terjadilah yang namanya gagal bayar, dana pensiun dan sebagainya, kelas menengahnya marah. Begitu kelas menengahnya marah, dia malah terhadap dua hal, sama chaebolnya, oligarkinya, yang Sama memanfaat tabungan saya yang ya, hangus gitu. karena kan dana dia dipakai untuk placement para chaebol kan Mas, sama para pemimpinnya kan. Makanya kan di Korea Selatan krisis moneternya dipicu itu, krisis politiknya dipicu itu kalau kita kan agak lain, ya kan? Tapi sama-sama krismon lah. Krismon itu, jadi saya ingin mengingatkan Pak Presiden, Anda tetap harus hati-hati loh. Bahwa satu sisi Anda mungkin diyakinkan, Pak, ini kalau kita masukin dapen ini, posisi kita akan lebih ke netral lagi, orang akan lebih percaya, ya nanti soal yang default ini juga akan percaya. Tapi kalau sampai nyangkut, Tapi kalau sampai kemudian nyangkut dan kemudian PHK benar-benar terjadi, BPJS nggak bisa bayar. nggak bisa bayar. Ini Anda sebetulnya lagi tengah memulai krisis politik. Ya, jadi artinya gini loh Mas, saya selalu ingin mengatakan lah, Anda jadi pemimpin itu kan kemampuan mendengar harus lebih baik dari kemampuan berbicara. Iya. Ketika ada orang yang meyakinkan Anda, ini loh returnnya, Anda harus dengerin orang yang ngomong risiko Ya. apa. Argumen itu kemudian ada bantahannya apa kan Nah, gitu. dan gini loh Mas, menurut saya problem terbesar dari respon ini, kita selalu menghibur diri sendiri. Maksudnya gimana? Ini, indeks ini harus sampai ke 10.000. To the moon, to the moon. To the moon. Ekonominya udah saya perbaiki, fundamental kita baik, nggak ada alasan untuk indeks itu turun ke bawah. Tapi satu sisi, dia selalu ngomong gorengan, kontradiktif kan? Kan investment banker, Bang. Kenapa kita tidak merespon kemarin, mengatakan bahwa, oke, yang soal transaksi MNC, nggak usah banyak cerita, OJK, kalau zaman saya dulu Mas, ya, kalau lagi ada kayak gini, itu ada audit mendadak Mas, tanpa Iya. bilang-bilang, Iya. Bapak ngurangin surat pemeriksaan, kita langsung datang ke semua sekuritas yang sekarang bawa turun ini, mana nih ordernya ini, langsung Mas. Dan itu memang pasti akan ada respon dia secara psikologis, oh diperiksain nih. Itu kan Mas. Ini kan Mas coba. Ada power lah yang Ada power. sebagai... Yang itunya nggak dilakukan kan, malah cenderung gini loh Mas, kayak Garmin air laut. Oh saya akan masuk terus, akan saya gini. Nah sekarang gini Mas, ngomong gini deh, Danantara akan masuk. Kan saya juga akan ngitung. Danantara punya duit berapa? Di satu sisi, yang si Doni Oskarya yang BUMN ngomong kerugian 20 triliun. Si Panji ngomong berapapun akan kita beli. Logik aja Mas, lu nggak punya duit banyak omong. Iya nggak? Benar-benar diuji sama pasar Mas. Dibawa ke bawah, nggak bisa belikan lu. Iya nggak Mas? Hah? Jadi artinya adu cemas dengan adu gos kalah. Ngomongnya aja dar. Purbaya ngomong, nggak mungkin Senin pasti hijau. Karena ekonomi udah saya perbaiki. Mas, kenapa sih kita nggak jujur? Kalau saya Mas, saya akan ngomong, ini kan rebalancing portofolio. Emiten kita labanya turun. Ya sudah gitu. Memang mekanisme pasarnya harus turun kan gitu. PPH turun tuh artinya laba perusahaan turun, Mas. Jangan Anda menghibur, jangan gini loh, jangan maksud saya jangan juga mengentertain sesuatu yang tidak perlu dientertain gitu loh, Mas. Iya. Gini loh, mengatakan ekonomi baik. Lah, PPH turun itu artinya pendapatan emiten tuh turun. Udah begitu, Mas. Anda bukan lagi mengentertain netizen, Anda mengentertain orang yang juga menganalisa data. Ketika Anda mengatakan fundamental bagus, orang juga ngitung. Lah kalau PPH turun, berarti perusahaannya juga turun labanya. Berarti ekonomi lagi rame-ramenya sekarang. Nah, kan kalau kita berawal dari kejujuran gitu, kita bisa bilang gitu loh. Yang soal MSCI kita akan jawab, tapi kalau yang ini kita akan periksa manipulasi pasar ini gitu ya. Tapi kalau indeks turun ini menurut kita anggap itu sebagai kewajaran karena rebalancing. Posisi orang mengkoreksi karena memang terjadi penurunan fundamental, kan lebih enak. Tapi kalau kembali ke agak teknis ya, yang free float tadi itu nggak masalah ya bagi Bang Yanwar ya. Sepanjang tadi ada mekanismenya untuk menyampaikan ke sana. Ada satu yang kemudian juga bukan disyaratkan, tapi dilakukan.
keterbukaan informasi pemilik nomine 1%. Kalau kemarin kan 5% hanya Hmm. pemilik yang wajib dicatatkan kan gitu. Hmm. Sekarang 1%. Itu ngaruhnya kemana? Ya ngaruhnya sih kalau itu sih sebenarnya menurut saya sih bagus-bagus aja sih. Jadi artinya kan orang punya keterbukaan Iya. informasi. Tapi gini loh Mas, orang kan selalu bilang ya sekarang tuh gini loh, ini rekening itu nomini, ya. Mas, rekening nomini ini ya misalnya ada Januar, Badu, siapa gitu. Di KSEI itu rekening efeknya. Anggap aja pemegang saham ABCD. Iya. Pemegang sahamnya itu ada A, B, gitu kan. Kan di KSEI itu Mas, ketika si ABCD itu sahamnya, transfer in out sahamnya ke bank custody kemana? Mhm. Transfer dananya ke bank custody kemana? Itu Mas, itu akan ketahuan beneficial owner-nya siapa. Iya, nyambung sama UBO itu kan? Heeh, beneficial owner-nya. Jadi walaupun jadi kalau sekarang itu otoritasnya serius Mas, kita bisa lakukan itu. Makanya Pak Mahendra sebelum mundur kita akan umumkan UBO karena memang bisa Mas. Jadi dari nomini itu akan ketahuan sebetulnya end investornya itu siapa. Tapi kalau saya tahu end investornya siapa, berarti saya tahu siapa yang ngegoreng gitu loh Mas. Kan gitu loh Mas yang jadi yang jadi Trade off-nya ini ya. terus kalau yang ngegoreng teman saya, kan saya nggak mau periksa gitu loh Mas, kan gitu loh Mas. Ya masalahnya kan di situ loh. Jadi beneficial owner ini bukan sesuatu yang sulit juga untuk Iya, kita iya, tahu, iya. tapi konsekuensinya kalau saya mengatakan saya tahu beneficial owner, berarti saya tahu siapa yang goreng dong. Kalau tahu siapa yang goreng, saya harus melakukan penegakan hukum. Nah makanya kan sederhananya, jangan memulai penegakan hukumnya karena daripada nanti jadi masalah, kan gitu loh Mas. Iya, Jadi iya, kalau iya. saya jadi presiden mah Mas, saya akan bilang, "Cepat, saya minta laporan hasil pemeriksaannya." Dan sejauh ini Bang Yana melihatnya masih sangat kurang ya? Nah, malah sekarang responnya adalah akan masuk, akan gini. Kan sama aja gini. Enggak, karena kemudian yang muncul Bareskrim gitu loh yang Nah, memeriksa gitu. Ini kan konyol lagi-lagi kita punya SEC kita punya saya eee, senang, OJK kok ngomong saya senang Mas, polisi gitu loh. saya senang Mas Win ngomong kayak gini, ya. Di negara manapun Mas, ya, yang namanya aparat penegak hukum sampai penyidikan, itu adalah otoritasnya. Otoritas itu hanya tidak bisa penuntutan, tetap pakai Kejaksaan Agung. Oke Mas? Gini saya kasih tahu latar belakangnya, ya. Dulu, Undang-Undang Pasar Modal itu Bapepam. Penyidik pegawai negeri sipilnya Bapepam. Saya Mas di masa lalu bareng Bapepam pernah nangkep orang Mas, benar-benar kayak polisi. Memang kewenangannya ada. Jadi persis kayak sekarang lah. Kalau dulu tuh gagal bayar Mas, jadi ada gagal bayar yang masif. Nah terus jadi isu terus merembet ke pasar. Dalam Rapim kemudian disetujui oleh pimpinan pasar modal. Jadi kalau dulu zaman saya Rapim pasar modal tuh kepala Bapepam, kepala biro Bapepam, direksi SRO, dan yang ngurusin pengawasan. Saya kan yang ngurusin pengawasan, jadi saya ikut Rapim. Walaupun saya tidak ikut memutuskan Mas, cuma supply ke. Nah, dalam Rapim-Rapim begitu itu ini kayaknya dimainin terus nih isunya kayak sekarang. Nggak selesai-selesai nih. Terus kemudian udah deh shock terapi aja deh. Ada yang dipidanakan. Kita tangkap aja. Itu sejarah loh Mas. Kita tangkap aja. Biar ada shock terapi. Cuman kan penyidik kan. Disepakati Mas. Di GKBI udah ramai Mas beritanya di mana-mana Mas. Tangkap. Tahan. Sampai proses pengadilan? Nah, ya udah gitu intervensi politik. Itu udah gitu intervensi politik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa proses itu dimulai ya. Ya. Bahwa kemudian ada intervensi politik. Dan otoritas punya kewenangan itu. Ya, Kan? saya juga ingin menggambarkan gini loh. Asing tidak mungkin menggambarkan kredibilitasnya. Saya mohon maaf Mas. Waktu BBCA divestasi, ya itu yang melakukan tuh semua asing punya nama besar tanpa suruh saya sebutkan namanya. Dalam banyak pertemuan, transaksinya banyak. Kalau ini benar-benar digoreng, kan biayanya mahal. Terus juga ini semua yang melakukan nih, yang nama-nama besar itu. Kita nggak usah periksa. Tapi dulu baru reformasi, Mas. Saban 1 minggu 1 kali, Pak Kwik Kianji punya kolom di Kompas. Saat itu Menteri Keuangan bukan? Belum. Pak Kwik pas pengamat ekonomi aja. Jadi Pak Kwik itu kan jadi menterinya Gus Dur di apa? Di reshuffle kan. Nah, setelah proses reshuffle itu. Oke. Nah, jadi dekat-dekat kelihatannya memang mega mau naik itu loh Mas. Jadi kasarnya itu kurang lebih, waduh kalau besok ini kan ya biasa lah Mas, kalau birokrat kan dia melihat
iklim politik itu kan biasa. Ya kan biasa Harus lah, harusnya kemana kan gitu. harusnya kemana. Nah, akhirnya gini, saya ditanya gitu, "Benar nggak itu tulisan Pak Kwik?" Saya bilang, "Ada benernya, cuman memang transaksinya gede." "Apa yang diputuskan?" "Periksa." "Tapi ini volumenya gede." "Ya kerahkan sebanyak-banyaknya orang, pokoknya mau seberapa besar, periksa." Akhirnya saya dulu mencari teknologi agar saya bisa, apa, memeriksa dengan cepat lah ya gitu segala macam. Ketemu Mas, ada beritanya. Jadi ketemu dan beritanya tuh dulu leading statement dari Ketua Bapepam adalah saham BCA dilakukan oleh bandar-bandar bereputasi dan bandar-bandar besar. Jadi saya ingin memotivasi yang sekarang, Bisa kok gitu. bisa jangan bahwa MSCI itu informasinya benar, iya, tapi Anda jangan silau dulu dengan nama besar gitu. Iya. Kalau dia juga bagian dari ini sebagai negara, ya kita harus melakukan penegakan Iya. hukum. Walaupun Mas, cerita saya yang BCA tadi setelah proses berjalan, tahu-tahu intervensi politik kan, ya kita tahulah pada akhirnya investasi terjadi. Tapi kan setidaknya era dulu lebih baik Mas. Proses itu dimulai, dan setelah itu penegakan hukumnya ada yang intervensi lain. Kalau sekarang kan memulai aja udah nggak ada Mas. Jadi ya Iya. saya ingin menggambarkan, kita rekap aja sebagai kesimpulan ya Mas ya. Seharusnya apa yang dilakukan ya. Belum, nanti, saya mau nanyakan untuk dalam tanda petik nasibnya investor retail ini. Nah, Nah, sama apa yang kemudian harusnya melihat kondisi kayak gini nih. ini masalahnya Mas. Investor retail kita itu gorengan, sepanjang saya kebagian ya nggak akan ribut Mas. Sepanjang keuntungannya kemarin dibanding kerugiannya kemarin itu masih Iya. ada spread itu nggak Iya. akan ribut. Dia akan ribut kalau memang sudah jadi korban betulan. Mas, GoTo. Mana ada orang ribut Mas? Karena ibaratnya yang jadi bandar juga tahu psikologis retail ini. Yang penting hujan merata. Gitu loh Mas. Jadi artinya jangan sampai hujan tidak merata. Gitu loh Mas. Berarti retail-nya sama aja kayak ini ya, mentalnya udah rusak juga gitu ya. Pertanyaan saya, halting circuit breaker di Maret kemarin, ada nggak yang sampai demo? Enggak, Sekarang ada nggak? enggak. Yang berisik kan sebetulnya lebih kepada orang-orang yang non retail. Mereka menikmati. Jadi saya ingin menggambarkan gini loh Mas, kita berhadapan dengan generasi pragmatis. Ya, tapi saya ingin memberikan gambaran Mas. Kalau ini sudah sampai ke titik bottom, jadi titik bottom tuh gini Mas, bandar gedenya emang udah ngerasa Indonesia harus ke titik dasar. Kabur semua akhirnya gitu ya. Bukan kabur. Nggak sampai kabur semua. Saya nggak pernah setuju mereka kabur. Apa terusan? Yang titik Kalau dia bottomnya apa? sampai ke titik bottom ke bawah itu, memang dia sudah ingin melakukan hostile takeover. Oke, malah harganya diamblesin Jadi semua. kurang lebih gini, saya main sama Mas Vin, ya, saya tekan ke bawah. Mas Vin bilang jangan gini dong bos. Ya udah ketemu lagi win-winnya, naik lagi. Tapi kalau saya bilang enggak, gue mau terusin ke dasar karena gue mau ambil barang lo. Sampai lu nggak bisa nafas. Sampai gitu. lo nggak bisa nafas. Itulah cerita tentang Soros. Mas. Ya, karena dia intinya adalah Ya, ya, ya. memang dia ingin mengambil asetnya, bukan lagi persoalan Gennya gitu ya. gennya. Emang ingin mengambil asetnya, underlying asetnya yang ingin diambil. Nah, kalau itu yang udah terjadi terus ke bawah, mulailah yang retail-retail ini yang tadinya ikut main itu main pakai margin. Margin itu pembiayaan pakai ini, Mas. Ya, pakai double gitu ya. Saya waktu tahun 97 98 kasus pertama yang saya tangani soal margin, Mas. Ramai para investor yang kena margin itu ribut sama perusahaan sekuritas dan sebagainya. Pada ngambil uang utangan karena percaya gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau lihat saat ini itu kan belum banyak yang ribut. Tapi kalau lihat dalam 2 hari ini masih terus turun dan terus turun gitu ya, artinya intensinya memang sudah hostile takeover. Kalau udah hostile takeover, berarti nanti retailnya akan ada yang mulai teriak benar-benar nggak bisa. Kan gini loh Mas, kalau Anda sedang jatuh, tapi barangnya dia naikin lagi, kan Anda juga sebetulnya Ya. yang tadinya sedih, nggak jadi deh sedihnya. Tapi kalau sedih, nggak naik-naik, sedih lagi, ngamuk gitu loh Mas. Nah, jadi sekarang itu kalau dilihat kan mereka masih enjoy the game karena belum. Ya, ya. Nah, menurut saya Mas, kalau saya lihat penuh dengan emosional nuansa Pak Prabowo kemarin pidato ya, kelihatannya Presiden agak cukup terganggu. Terganggu. Bahkan menurut saya ya yang beberapa orang dipanggil itu yang katanya tokoh oposisi, narasinya kan seolah-olah bahwa
orang mengganggu, karena dia mengganggu, orang mengganggu dia. Kurang lebih kan gini loh Mas, saya ini diganggu sama asing, karena saya itu mengganggu asing Iya, dengan, semangat itu narasinya kan Mas, ya nggak? iya. Nah Karena dia sangat ultranasionalis, nah maka asing nggak suka kan nah, gitu. itu narasi yang dikembangkan. Jadi dia sudah memahami, kalau ini terus dilakukan, memang situasinya bisa mengarah ke Iya, iya. krisis, ininya ya. Jadi saya rasa Mas Win ya, dalam posisi kayak gini gitu ya, Big Bang-nya ataupun doomsday terbesarnya itu apa? Tetap di surat utang, Mas. Mas Win bisa bayangin nggak kalau ini turun terus, muncul rating dari saham, berikutnya muncul downgrade rating surat utang kita, Dan itu bulan-bulan depan ya? ya kemudian benar-benar kita jadi gagal bayar misalnya, Big Bang. Jadi menurut saya kelihatannya mengapa presiden juga emosional dan sebagainya ya, dia ngelihat ininya sudah ada tendensi pengen neken terus ke bawah. Ya saya hanya bisa memberikan masukan, kalau kita ingin mencegah krisis, Anda harus cari figur Baharudin Lopa sebagai ketua KPK, ketua OJK. Masih ada nggak? Ya nggak tahu, cari aja. Jangan dengan Anda juga memulai nyuruh polisi, karena polisi juga di mata masyarakat tidak dipercaya. Itu sekarang orang muncul, kok malah polisi. Tapi saya selalu katakan, pidana memang ada. Dan gini loh Mas Bin, mohon maaf ya. OJK itu, saya tadi belum selesai. Dulu kan Bapak Pam tuh hanya ngurusin pasar modal. Begitu OJK Mas, yang namanya perbankan, asuransi Iya, juga semuanya ya. semuanya. Dulu Mas, yang namanya perbankan, asuransi itu masih di Barreskrim. Hanya yang pasar modal yang di Bapepam. Iya. Nah, setelah diberikan OJK itu, Anda boleh cek. Semua aktivitas keuangan di bawah ininya dia. Nah, tapi apa coba Mas? MOU ketua Bapepam, ketua OJK pertama Mulyaman Hadad dengan Kapolri pada waktu Sutarman, fungsi ini di ex officio-kan ke polisi. Pertanyaan saya, sejak era OJK, sebetulnya polisi yang ex officio itu juga ngapain aja? Nggak pernah ada penyelidikan apapun Nah, sama itu. pertanyaan saya, untuk apa Barreskrim mengambil alih? Kenapa dia nggak nyuruh orang yang ex officio di OJK? Nah, saya hanya ingin mengatakan, daripada menyimpulkan di masyarakat juga, dan juga di pasar kan tidak wajib Mas, yang masuk polisi. Yang masuk itu memang pidana ada, yang masuk otoritas. Menurut saya harusnya respon cepat dari Presiden. Presiden mengatakan Ketua OJK lakukan pemeriksaan kalau Anda tidak punya sumber daya dari polisi. Tapi sprindiknya tetap OJK, Mas. Itu yang paling baik. Nah, Iya, iya. agar pasal juga percaya bahwa ini penegakan hukum yang clear, ya seperti dulu Gus Dur memberikan marwah kepercayaan. Kan gitu Mas, kurang lebih. Minimal ada tersangka lah dan kasus ini Iya, apa. dan minimal harus dicari kredibilitas gitu. Jadi artinya cari orang yang memang punya kemampuan litigasi, punya leadership terhadap polisi yang menjadi ex officio-nya, sehingga orang percaya bahwa proses hukum ini kredibel. Jadi saya akan mengatakan, kalau kita ngerasa bahwa sekarang kita ditekan terus, jangan terpancing sama permainan adu isunya. Karena kita kalah. Emang isu kita lemah. Harusnya kita mengakui isu kita lemah. Tapi kalau Anda main-main terhadap kelemahan saya, dan itu pidana, saya juga nggak main-main. Kan harusnya begitu, Mas. Pertanyaan terakhir. Iya, iya. Terakhirnya itu gini, enggak, saya ingin ini saya dapat manfaat banyak sekali, pengetahuan, alur macam-macam. Tapi saya ingin memberi manfaat ke audiens itu gini, yang paling saya yakin nanti kalau apa istilahnya, bagian yang bisa di take away dari audiens kita itu, dari audiens kita yang kebetulan investor retail. Apa sih yang harus dilakukan oleh dalam tanda petik investor retail beberapa bulan atau beberapa hari atau beberapa bulan ke depan, Baik. melihat situasi yang seperti ini gitu. Ini kan kita kan belum punya gambaran. Ketika kemarin dijanjikan sama Purbaya Senin to the moon ternyata ya masih ambles juga. Siapa yang bisa dipercaya gitu? Ini saya melihat Bang Yanwar sangat komprehensif memahaminya. Kasih panduan untuk pasar retail ini gimana? Saya sih Investor retail ingin yang rasional. Kita harus rasional, fundamental kita melemah. Jadi kalau Anda investor fundamental, ya keluar dulu dari pasar. Karena memang situasinya sedang tidak fundamental. Bahkan isu pertamanya pun merebalancing dari long ke short. Iya. Ya. Jadi kalau Anda ukurannya fundamental, ya keluar dulu dari pasar. Itu juga Mas kenapa harga emas ini juga naik, karena banyak investor fundamental di dunia Ya, mengamankan ke ini ya. keluar karena dia menganggapnya Safe fundamental, haven ya? ke safe haven, ke emas. Nah, sekarang persoalannya gini loh.
Anda kan tetap harus hidup. Kalau sektor realnya lemah, berarti pendapatan di sektor realnya lemah. Anda mau kompensasi dari saham, artinya Anda harus menggoreng kan? Ya kan Mas? Saya ingin mengatakan gini Mas, ada textbook, bukan textbook sih, mantra di pasar keuangan, di pasar modal. Gimana? Jadi orang pasar modal tuh kalau dibilang pasar modal itu judi, dia punya jawabannya. Pas spekulasi sama judi itu beda. Bedanya apa? Kalau spekulasi itu pakai ilmu, Kalau judi untung-untungan. untung-untungan. Jadi pasar modal seperti yang saya ceritakan di depan, tidak pernah menghabisi bandar karena spekulasi diperlukan untuk likuiditas. Pasar modal menerima spekulan, tapi pasar modal tidak menerima penjudi, Mas. Iya. Nah, artinya apa? Kalau pemain besarnya ini adalah spekulan, Anda punya ilmu menjadi seorang spekulan, Main aja. kurang lebih gini loh. Saya ngeliatin Mas Winarko nih, saya amatin. Kayaknya dia nyopet nih. Daripada Ikut sekarang, gitu. daripada saya gini, saya ngikut deh. Nyopet di antara ikut bareng copet gede. Remahannya gitu, kira-kira gitu. Kalau Anda punya ilmunya seperti ini, ya silakan aja menurut saya. Anda punya ilmunya. Tapi kalau Anda cuma ngomong, wah ini kayaknya sekuritas ini punya sini, punya Judi. Anda judi gitu. Tahu-taunya Anda itu juga sebetulnya tidak paham-paham banget. Iya. Jadi artinya maksud saya, Iya, paham. kalau sekarang Anda menjadi spekulan, jadilah spekulan yang punya ilmu. Kalau menjadi ikut nyopet, jadilah copet. Iya. Memang Anda tahu copet itu gimana Iya. gitu loh. Kalau enggak, ya keluar. Iya. Gitu loh Mas, lebih baik keluar. Dengerin ya. Jadi maksud saya, kalau sekarang Anda memang punya ilmunya, Anda tahu banget gitu. Wah, Anda pelajarin nih, oh kira-kira kalau pemerintah ngomong gini, hedge fund-nya mau ngapain? Dan Anda mau, Mas, aku ini loh, coba lihat film dokumenter di Netflix ya, yang soal kejadian di tahun 2008. 2008. Itu ada satu orang, dia punya membuat model segala macam. Oh, Barry. Siapa gitu namanya, ya kan? Nah, terus dia punya model. Dia bisa menebak ternyata nanti itu tahun 2008 pada default semua kan. Menebak gitu. Karena dia ada ilmunya. Jadi ibaratnya kalau bandar gede untung, dia juga ikut untung. Nah, kalau Anda itu kan ada ilmunya, Mas. Jadi maksud saya ingin realistis. Eranya seperti itu. Iya. Kalau Anda ingin masuk di era seperti itu, Iya. Dan mungkin saya tidak mengentertain kayak pemerintah gitu. Jadi mungkin kalau saya juga bagian dari pemerintah juga saya akan mengatakan memang fundamental kita lagi lemah gitu ya, agar kita juga tidak mengakibatkan orang tertipu kan Mas. Iya. Karena mohon maaf nih, kalau kita selalu mengatakan ekonomi baik-baik saja, Iya. masyarakat kita tertipu, kita kan menjebak kan. Memberi optimisme itu harusnya ada batasan Ya. lah. Kalau niatnya memang untuk ini gitu kan. Tapi tidak mengingkari bahwa memang ternyata ekonomi masih seberat ini kan. Gitu. Jadi saya ya pragmatis saja. Kalau Anda tipikal orang yang memang, makanya gini loh Mas, ini dari konsekuensi pembenahan pasar modal itu, kalau kita ngikutin betul, nanti tuh ada yang namanya investor ID. Untuk dapat investor ID itu, saya akan dikategorikan Mas, kategorinya fundamental, technical gitu. Kemampuan mengabsorb resiko berapa besar. Jadi ada semacam screening duluan. Ya, jadi artinya, kalau sekarang itu kan menurut saya nih pasar ini liar betul. Ya kalau argumennya salah satunya karena poolnya masih kecil tadi kan. Coba Anda bayangin Mas, dibilang pasar ini pasar yang suci tidak ada dosanya. Ekonomi bagus. Mas Winarko baru di PHK. Dapat pesangon. Mas Winarko berasumsi seperti itu. Masuk semua pesangonnya. Tahu-tahu kayak gini. Stres kan? Menurut saya pemerintah ikut bertanggung jawab nggak? Iya. Karena pemerintah terlalu mengiming-imingi sesuatu yang sebetulnya to the moon tidak ada. Iya. Jadi kalau menurut saya nggak malah mengedukasi gitu tadi, memberi harapan. Jadi saya tetap mengatakan bahwa di tengah kecemasan selalu ada yang menari di antara kecemasan. Yang menari di antara kecemasan, saat kecemasan adalah saat keuntungan terbesar. Yeah. Saya ingin mendefinisikan dari sisi bahasa, Mas. Hedge fund. Hedge fund itu kan dana menghedging masa depan. Artinya semakin tidak pasti dia semakin untung. Karena potensi keuntungannya semakin gede. Jadi kalau dia sekarang mengatakan posisi short, Anda masuk investor, Anda harus dalam satu paradigma, semakin tidak pasti, semakin tidak itulah keuntungan yang besar. Jangan pakai paradigma. Karena kalau justru pasti malah spreadnya semakin kecil tadi. Jadi ya itu aja yang saya sarankan gitu ya. Jadi artinya ya, masuk. Ya silahkan aja gitu. Silahkan aja kalau memang seperti itu. Tapi Anda harus paham. Ada resiko. Nah gitu. Bang Yanuar,
saya yakin ini salah satu episode kita yang paling teknis dan paling Ya, banyak ya, orang yang mudah-mudahan bingung. bisa diikuti lah itu. Tapi itu kalau bagi saya ngikutin ini kemarin, kenapa Bang Yanuar saya, WA malam-malam itu, saya ngelihat banyak sekali yang itu butuh audiens itu butuh dijelasin. Hmm, Masalahnya kemarin kejadian segitu besar pun, hmm, ya tadi pemerintah otoritas enggak sih. nggak mengisi ruang untuk memberikan edukasi tadi. Masih memberi gula-gula, Iya. tuntun-tuntun itu aja gitu, Hmm, tanpa kemudian memberi gambaran. hmm, Tapi terima kasih sekali lagi hmm. sudah, mampir ke ruang dialektika. Sama-sama, Mas. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.